dosia anak Tuhan Yesus Kristus, dosia to di bawah dia. Amin. Shalom mamanginang, doa sahapor siau jalan hina hulungan di bagasan Kristus Yesus. Tapar sauli mahatan di bata di manurut niarium, di mana tersurat di Galatia 6 ayat 1 Arab Mahita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Alia kadongan molotung tarsomong jolma mardosa, hamu akan taruli ditodi mapature-turehon ibana marhite-hite todi nalabok, alai matahon madirim sotung dohoto tarujuk. Di sini go sahat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan orang Kristen. Karena kekristenan itu identik dengan kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan hal yang tidak mudah. Sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan semata. Perwujudan nyata dari orang yang memiliki kasih Allah melalui perbuatan yang baik yang dilakukan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita telah diselamatkan dan mengalami kasih daripada Tuhan. Maka kita wajib berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan kita. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang di dunia tidak lagi paham dengan kekristenan, bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang sering menjadi batu sandungan, egois dan tidak punya kepedulian. Berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, bukan hanya sesekali atau musiman. Janganlah jemu-jemu menunjukkan kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudara, tetapi
Kalau kita berbicara melalui kitab Galatia kepada kawan-kawan kita yang seiman. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Jangan tunda-tunda waktu dan menjadi kendor dalam berbuat baik. Sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti seorang petani yang telah menabur benih, ia tidak dengan serta berhenti bekerja, tetapi ia harus mengupayakan agar benih yang ditabur terus-menerus tumbuh dengan baik hingga waktu menuai pun tiba. Jadi, dikatakan dalam firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 17, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oleh karenanya, kita harus menunjukkan kasih itu senantiasa dalam kehidupan kita, termasuk kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus dengan alasan tertentu. Paulus diberitahu bahwa jemaat di Galatia telah dikacaukan oleh pengajaran yang sesat. Surat Paulus ini juga ditujukan di tengah-tengah hangatnya pergumulan di komunitas Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi ingin menyahudikan semua jemaat dan mereka juga memasuki jemaat Galatia. Hal ini pun mendapat perlawanan dari Paulus. Orang-orang Yahudi itu mencoba meyakinkan orang-orang Galatia bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan jalan menaati hukum Taurat, bukan melalui iman. Selain itu, mereka juga menghasut orang-orang Galatia untuk melawan Paulus dan tidak mengakui kerasulan Paulus. Oleh karenanya, Paulus bereaksi dengan tegas dan terus menegur para pengajar-pengajar sesat dan pengikutnya. Saudara-saudara yang kekasih, sebuah teguran mungkin saja akan menghasilkan respon yang beragam. Kemungkinan ada yang disadarkan akan kesalahannya, kemudian berduka cita karena dosanya dan bertobat. Namun, mungkin juga ada orang ketika ditegur bisa menolak, kemudian justru semakin jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Selain itu, saudara-saudara yang kekasih, mungkin juga akan ada orang yang tidak jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Ia merasa lebih baik dari kelompok yang berdosa dan memaknai hal ini untuk menghakimi mereka yang tersesat. Di dalam nas kita, Rasul Paulus menyatakan bahwa ia tidak ingin orang-orang bermegah atas kejatuhan orang lain. Justru, orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat harus mampu menunjukkan kasih sikap Kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang jatuh sambil menjaga dirinya supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sikap Kristiani itu adalah wujud kualitas kekristenan sejati. Berikut sikap Kristiani diajarkan oleh Paulus terhadap jemaat Galatia untuk menyikapi mereka yang telah jatuh dan menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jangan menghukum dengan berat saudara seiman yang sedang melakukan pelanggaran. Sebaliknya, ampuni dan bantulah mereka dengan roh kelemah lembutan supaya dapat kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian kita tidak jatuh ke dalam dosa penghakiman dan saibanguhumi dengan nasalah bihita lain kamainan. Napa dua hon, sadarilah bahwa diri kita pun adalah makhluk yang lemah, memiliki peluang kejatuhan yang sama seperti mereka yang telah jatuh. Oleh karena itu, kita pun harus selalu berjaga-jaga agar tidak jatuh. Apabila kita menyadari bahwa kita pun ada kemungkinan akan jatuh ke dalam dosa seperti mereka, maka akan ada kemungkinan besar munculnya kesadaran untuk saling tolong-menolong di antara sesama anak Tuhan. Dengan demikian, kita semakin waspada dan semakin solid dalam menghadapi pencobaan hidup. Yang ketiga, hentikan menilai diri sendiri, memakai standar manusia atau standar pemikiran kita sendiri, apalagi membandingkan diri kita dengan orang yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga kita terlihat lebih baik daripada orang yang telah jatuh tersebut. Nilailah dan bandingkanlah diri kita dengan Allah. Berkacalah pada firman-Nya, sehingga kita akan mengetahui dengan gamblang dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Selain itu, biarlah setiap orang mengkoreksi diri berdasarkan firman Allah
sebab setiap orang akan menanggung dosa-dosanya sendiri. Galatia 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Dengan demikian, kita tidak merasa paling benar dan jatuh ke dalam dosa kesombongan rohani. Yang keempat, apabila kita melakukan pelanggaran, terimalah dengan rendah hati setiap pengajaran firman Allah dan setiap teguran. Kemudian, bagikanlah semua kebaikan yang kita miliki kepada orang-orang yang mengajar firman tersebut. Galatia 6 ayat 6. Dengan demikian kita tidak jatuh ke dalam dosa dan kebebalan dan acuh tak acuh terhadap kesalahan. Yang kelima, Bapak Ibu, pahami bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Segala sesuatu yang kita lakukan akan menentukan apakah kita akan berhasil di dalam Tuhan atau tidak. Orang yang menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan, dan orang yang menabur kejahatan pasti akan menerima balasannya. Sehingga kita tidak akan kehilangan pandangan yang benar mengenai Allah yang kita sembah. Yang keenam, jangan berhenti berbuat baik kepada semua orang, terlebih lagi kepada saudara seiman, terutama kepada mereka yang lemah atau sedang jatuh ke dalam dosa. Tuhan menghargai setiap perbuatan baik dan pasti akan memberikan upah atas setiap perbuatan baik. Jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kita tetap di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak ikut jatuh ke dalam pencobaan ketika saudara-saudara seiman mengalami kejatuhan maupun kegagalan dalam iman. Keenam langkah ini seharusnya terjadi di dalam setiap kehidupan orang Kristen untuk memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalam dosa dan menyikapi saudara seiman yang sedang jatuh ke dalam dosa. Hal ini juga menunjukkan bahwa gerejanya seharusnya menjadi wadah untuk mewujudkan kasih persaudaraan, di mana ada teguran atas kesalahan, ada pertobatan atas kesalahan yang dilakukan, ada pengampunan untuk orang-orang yang bertobat, hormat kepada orang yang menegur, dan ada semangat untuk berlomba-lomba melakukan perbuatan baik secara tulus. Jangan menunggu orang lain untuk memulai kebaikan, tetapi jadikanlah diri kita sebagai pelopor kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.